Target kami eh, sangat sederhana. PTN itu tugas dan fungsi peranannya Ya. untuk bersaing internasional Hmm. dan harus berkualitas. Jadi kata kuncinya PTN itu nggak boleh nerima mahasiswa banyak. Ya. PTN itu Oh. cukup mahasiswanya sedikit, Ya. tetapi berkualitas dan orientasinya riset inovasi. Ya. Jadi PTN yang sekarang terima 10.000, 15.000, Ya. cukuplah 3.000. Tapi anak-anak cerdas hebat, uangnya dikasih pemerintah yang banyak. Nah, apa dasarnya? Kita ini nggak ada yang 100 besar. Ya. Ya, kita di 300 besar world class university. Ya. Coba Malaysia, Singapura masuk Ya. 10 besar, Singapura, Ya. kemudian Malaysia masuk 50 besar. Kita di 300 besar. Nah, Ya. ini masalah. Jadi PTN jangan Ya. orientasinya cari duit, cari mahasiswa, Ya. tapi Ya. menyelesaikan permasalahan bangsa. Telah terbit Majalah Kampus Indonesia edisi ke-7 bulan Mei 2025. Membahas mengenai kontroversi jabatan guru besar kehormatan. USM, dari yang dulu dijuluki Universitas Sangat Murah, hingga kini menjadi Universitas Sangat Maju. Usaha Unhiksa untuk menjadi PTNBH dengan tidak menaikkan biaya kuliah. Fenomena turunnya mahasiswa perguruan tinggi swasta. Untuk informasi atau berlangganan, dapat menghubungi kontak yang ada pada video. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadurno di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sudah mempersiapkan beberapa video wawancara untuk memperkenalkan dunia pendidikan tinggi dengan segala dinamika dan capaiannya di Indonesia. Menurut rencana wawancara ini, selain akan kami tayangkan secara digital, juga akan kami muat di majalah Kampus Indonesia edisi Juni 2025. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh pendidikan, yaitu Profesor Dr. Insinyur Haji M. Budi Jatmiko, MSI, MEI. Beliau adalah Ketua Umum APTISI, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia Pusat. Apa kabar, Prof? baik, Pak Sadono. Ya. Alhamdulillah, sehat. Baik, Prof. Budi Jatmiko lahir di Brebes 16 September 1964, menyelesaikan S1 di ITB, kemudian di Universitas Terbuka dan Universitas Pasundan, melanjutkan S2 di ITB dan Universitas Pajajaran, serta meraih gelar doktor di Universitas Indonesia dan UNPAD. Ini luar biasa, pembelajar sejati. Kemudian melakukan kegiatan sebagai praktisi bisnis, juga menjadi konsultan, aktif sebagai asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, kemudian juga dikenal sebagai pendiri dan ketua pembina Rumah Yatim dan Tahfidz Quran Madani, pernah menjadi pengurus Kadin Jawa Barat, pengurus Kapinsi Kota Bandung, ketua APTISI Jawa Barat, Dewan Pembina Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (CMI) Jawa Barat. Saat ini selain menjadi Ketua Umum APTISI Pusat, juga menjadi Komisaris Utama PT Pos Indonesia. Nah, supaya lebih afdol, mungkin Bapak bisa cerita secara singkat perjalanan karir yang panjang sampai posisi saat ini. Silahkan Pak Budi. Duh, terlalu berlebihan itu. Eh, itu saya
S1 di ITB nggak selesai itu, Pak. Oh, Keburu ke apa namanya dapat beasiswa ke Prancis waktu itu. Jadi tidak ya, melanjutkan. ya, Oke, jadi apa namanya ya karir yang saya lakukan ya biasa-biasa aja sebenarnya. Dulu ya. saya belajar konsultan itu di LAPI di ITB, Pak. Jadi saya ikut Oh, ITB itu ada LAPI, ada apa perusahaan yang menangani berbagai apa namanya konsultan untuk BUMN, ya, dan saya dari kecil ikut di situ dari tahun ya, 80-an bersama dulu membuka bimbingan belajar bersama teman-teman di Bandung. Dari mengikuti konsultan di LAPI di ITB, saya belajar dari para senior-senior ya, bagaimana sih menangani perusahaan-perusahaan yang bermasalah gitu ya. ya. Waktu itu hampir masuk ke seluruh BUMN, ya, menangani Oh, BUMN gitu. Jadi kalau misalnya saya menjadi komisaris di PT Pos, saya dulu di tahun 26 tahun yang lalu pernah jadi ya. konsultan di PT Pos, di Telkom, dan Oh, waktu zaman Pak Habibie kan ya, kami banyak mendapatkan apa namanya pekerjaan-pekerjaan di BUMN, ditugaskan untuk menangani berbagai ya, permasalahan lah. Nah dari itu eh, tahun 94 saya coba-coba buka sendiri gitu. ya, Buka sendiri untuk membuka apa namanya konsultan di ISO International Standard Organization di berbagai BUMN juga. Dan kemudian kami mendirikan apa namanya Texmaco. hmm, Saya konsultan di Texmaco mendirikan kampus di sana, mencetak para insinyur untuk membuat mobil, hmm, truk, ya, mobil bus, mobil ya, angkutan, niaga, terus dapat proyek dari Pindad, ya, hmm, mengerjakan tank baja, mobil ya, anti peluru dan lain sebagainya. Alhamdulillah dari pengalaman-pengalaman itu saya memformalisikan kurikulum, ya, di tahun 90-an. Kami bersama teman-teman di Bandung juga mendirikan STEMBI. hmm, Eh, Terus kami masuk di berbagai perguruan tinggi, ya, membenahi konsep pembelajaran yang orientasinya adalah seperti politeknik, ya. ya, Tapi kalau politeknik biasanya di D1, D2, D3, dulu belum ada D4, ya. Kami memulai membuat kurikulum berorientasi kepada outcome. Jadi ya, kalau lulusan-lulusan kami dari Texmaco ya pasti hmm, ekspor karena nggak omon-omon, nggak ngomong di hmm, kelas, ngomong langsung praktek, bikin ya, mobil dan lain sebagainya semua. hmm, ya, Nah itu kami dulu belajar sama Mr. Peset. Mr. Peset itu dari Swiss yang mendirikan Politeknik Swiss hmm, Bandung itu di Dago. ya, Kemudian beliau mendirikan Universitas Swiss Jerman atau Swiss German hmm, University. Dari pengalaman itu saya memberanikan diri, ya, perguruan tinggi yang dalam tanda kutip bermasalah, mau tutup dan sebagainya, ya kami masuk untuk memperbaiki lah. ya, Dengan catatan, sudahlah, saya jangan digaji, pokoknya hmm, yuk bareng-bareng dikembangkan. Saya nggak mau karena ini adalah amalia. Ya karena ya, saya punya bisnis tersendiri. Dari situ saya bikin usaha, dari usaha konveksi, ya, usaha konstruksi, konsultan IT, hmm, semua saya rambah. Eh, Ya, ya, pokoknya bisnis saja, bisnis. Sambil ya, waktu itu menjadi dosen kontrak di ITB, ya, kemudian di Universitas Pasundan. Nah, karir itu ya memang saya kira ya apa ya, ya
mengalir begitu saja sih tidak pernah. Cuma memang Ya. saya senang tantangan gitu ya untuk Ya. memperbaiki sesuatu. Jadi kalau dulu eh, perusahaan-perusahaan yang bermasalah kami masuk untuk perbaiki. Ya. Setelah itu kita masuk ke perguruan tinggi ya, perguruan tinggi yang Ya. bermasalah kita perbaiki. Mulai dari situlah tahun 90. Ya. Jadi waktu tahun 80-an saya sudah mengurus namanya BMPTSI, Badan Musyawarah Perguruan Tinggi, Mas. Ya. Mas. Ya. Ya. Nah, Ya. kemudian Badan Musyawarah Perguruan Tinggi ini kan tahun 84 ya berdiri. Ya. Di tahun 88 saya sudah masuk, 89 terus berubah tahun 90-an menjadi APTISI. Ya. Waktu itu saya menjadi wakil sekretaris APTISI pusat. Ya. Jadi pendirian dari awal saya ikut ya deklarator ya. Waktu itu saya masih Ya. muda betul. Sampai di tahun 2000-an saya jadi wakil ketua APTISI pusat, sambil menjadi ketua APTISI Jawa Barat. Terus menjadi wakil ketua APTISI pusat ya berapa puluh tahun, hampir 20 tahun. Ya. Ya. Tahun 2014 jadi ketua umum sampai sekarang gitu. Ya. Kurang lebih sudah hampir Ya, baik. 11 tahun gitu. Terima kasih, Prof. Nah, aktif di Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit mengenai basis perguruan tinggi yang apa ya, yang menjadi basisnya Prof Budi sendiri itu apa perguruan tingginya? Ya dulu saya di Universitas Pasundan, terus Oh, di Pasundan Universitas ya. di Citek. Saya sekarang membina yayasan banyak sekali, menjadi pembina di ada 60 lebih. Misalnya kalau di Surabaya ada Narotama. Sekarang saya lagi di Untag 17 Agustus Samarinda. Oh. Banyak yang saya harus bina gitu. Ya. Artinya saya sebagai pengurus yayasan ya di berbagai perguruan tinggi yang ya ada yang sehat, ada yang sedikit bermasalah dan lain sebagainya. Ada yang berbasis pesantren dan lain sebagainya. Gitu. Ya, baik Prof. Nah sekarang mungkin secara general ya, secara umum bisa diceritakan bagaimana keadaan PTS saat ini, karena kelihatannya terjadi perubahan-perubahan yang cepat, dan akhir-akhir ini saya wawancara dengan beberapa LLDT mengatakan bahwa jumlah mahasiswa baru PTS itu secara umum cenderung menurun. Ya, secara nasional 10 tahun terakhir itu menurun secara nasional. Jumlah mahasiswa di swasta ya, sangat menurun. Nah sekarang ini tahun ke-11, penurunannya luar biasa. Nah penurunan itu sekarang kan perguruan tinggi swasta di 4.500-an. Lahir perguruan tinggi baru, tetapi di samping itu merger juga. Di tahun 2016 saya dipanggil Pak Presiden Jokowi, beliau baru pulang dari Cina. Beliau mengatakan, apakah bisa Indonesia ini dikurangi jumlah perguruan tinggi? Saya katakan kepada beliau begini, Pak Presiden, tidak bisa dibandingkan Cina dengan Indonesia. Cina itu negara kepulauan dan penduduk mereka banyak, tetapi punya kereta cepat terbanyak di dunia. Kecepatan kereta mereka itu 300 km, 350 km per jam. Artinya, sebentar Bro. Tadi Cina itu negara daratan. Oh iya, bukan sorry, kepulauan. Daratan, negara daratan. Nah, kemudian penduduknya yang banyak tapi punya kereta terpanjang di dunia, terbanyak di dunia, penduduknya itu bisa sekolah dengan jarak 350 km per jam, hanya 1 jam bisa sampai. Indonesia negara kepulauan. Waktu itu Pak Presiden mengatakan di Cina itu kampusnya cuma 2000-an, Pak Ketua TC dia bilang gitu. Waktu itu Indonesia masih di 4.700. Bagaimana caranya mengurangi? Ya caranya merger. Cuma masalahnya untuk merger
di Indonesia peraturannya itu berbelit-belit. Saya bilang sama Pak Presiden, untuk ngurus merger itu bisa 2-3 tahun. Untuk membuka perguruan tinggi bisa 4-5 tahun. Nah, Pak Presiden kaget, ya marah juga waktu itu sama menteri gitu. Kok bisa begitu? Sedangkan waktu itu Pak Presiden Jokowi lagi kejar-kejarnya mengurus perizinan itu waktunya hanya 2-3 minggu. Dan sampai hari ini, detik ini, ngurus di Dikti ya ruwetnya bukan main. Nah, ini kan mental buruk gitu. Nah, jadi pandangan mereka itu sampai detik ini saya belum melihat bahwa itu adalah sesuatu sumbangsi masyarakat. Kan sesuatu yang mudah, misalnya sekarang Mas Radono, D3 itu, D3 mohon maaf, di seluruh Indonesia terus mahasiswanya berkurang. Kalau pemerintah paham, ya, kalau Menteri Dirjen paham, sudah rubah aja jadi D3, dari D3 jadi D4. Karena masyarakat nggak mau D3, pengennya S1, pengennya dapat gelar. Maka rubah aja menjadi D4. Nggak usah pakai persyaratan dan lain sebagainya. Tapi yang terjadi adalah mereka melakukan hal ini dengan, mohon maaf, ya susah payah. Nah, oleh karenanya, dengan hanya memberikan izin dengan percuma saja, ini sudah membantu perguruan tinggi swasta. Atau saya sudah mengatakan kepada Pak Presiden Prabowo saat itu ya, waktu belum dilantik dan sebelumnya, saya mengusulkan berbagai misalnya bagaimana cara menyehatkan perguruan tinggi swasta. Saya katakan begini, kesulitan kita adalah untuk memperbaiki khususnya perguruan tinggi. Nah, para decision making dari menteri, dirjen, direktur itu tidak memiliki experience, pengalaman mengelola perguruan tinggi swasta. Sedangkan 96% dia membawahi perguruan tinggi swasta. Kepala L2 Dikti itu ya nggak pernah mengenal perguruan tinggi swasta. Jadi kesulitannya di situ secara keilmuan dan secara psikologis. Ya, Prof. Tapi sekarang wakil menterinya ada yang mantan rektor perguruan tinggi swasta. Ada. Tetapi yang namanya wakil menteri kan ban serep, nggak bisa mengeksekusi dan lain sebagainya. Ini masalah buat kita. Sehingga ruh untuk memutuskan berpikirnya adalah dia sebagai orang negeri. Sebagai orang negeri, dari kecil besar dia orang negeri, pandangan dan sekelilingnya adalah orang-orang negeri. Sekelilingnya orang-orang negeri. Jadi kalau begini, Mas Adono, kalau di Dikti itu taruh ada 100 orang. 100 orang itu latar belakangnya dari negeri. Hanya 1 orang dari swasta nggak bisa mewarnai. Ini masalah perguruan tinggi kita itu yang pertama. Yang kedua permasalahan, jadi dari tahun 90-an kami selalu mengatakan perguruan tinggi itu bukan omon-omon. Jadi pada saat 2-3 hari setelah Nadiem diangkat menteri, saya diwawancari Kompas, salah Jokowi memilih Nadiem. Kemudian kami berbincang-bincang. Intinya adalah perguruan tinggi ini harus diberikan otonomi yang kuat. Ya, jangan banyak teori. Kalau sekarang dikenal OBE, Outcome Based Education. Saya sudah melakukan di tahun 90-an. Jadi kalau kita ngajar marketing ya harus bisa pemasaran. Kalau kita ngajar kewirausahaan, ya si dosen harus pernah berbisnis. Intinya adalah bagaimana menjadikan orang atau mahasiswa itu outcome-nya sesuai dengan apa yang diajarin. Bertahun-tahun di Indonesia itu kan semua teoritis, akademis ya. Nah, ini yang menjadikan kita sulit maju, perguruan tinggi kita sulit maju. Oleh karenanya, bagaimana caranya agar perguruan tinggi kita bisa maju? Tentu kita harus merubah kurikulum. Tentu kita harus menggabungkan pengajar atau dosen itu digabung dengan para praktisi. Terus harus berdekatan dengan industri. Jadi kalau dulu waktu saya mendirikan perguruan tinggi Texmaco, itu industri di tengah-tengahnya ada kampus. Jadi mahasiswa bisa langsung praktek gitu. Telah terbit Majalah Ekonomi Indonesia edisi kelima bulan Mei 2025.
membahas maju mundurnya perang tarif Trump, di mana Amerika tidak bisa mendikte dunia lagi. Saatnya pertambangan menjadi prioritas penerimaan negara. Peningkatan jumlah penerima dana pensiun per bulannya, juga potret komunikasi pejabat publik. Untuk informasi lebih lengkap juga pemesanan, bisa menghubungi kontak yang tertera pada video. Ya, baik. Nah, itu tadi cara bagaimana meningkatkan kualitas, termasuk kualitas lulusan. Tapi persoalan sekarang ini tadi yang dikatakan oleh Prof. Budi, sejak 10 tahun terakhir, peminat atau entah apa istilahnya, mahasiswanya turun terus. Nah, ini masalah itu tidak ke depan. Atau kalau itu dianggap masalah, sebenarnya penyebabnya apa dan solusinya apa, Prof? Ya, kalau menurut saya masalah utama itu ya ekonomi. Oh. Ya, masalah kita tuh ekonomi. Kita kan tidak pernah beranjak dari ekonomi kita di 5-6%. Bahkan sekarang menurun gitu. Kalau sekarang itu memang berimbas dari ekonomi yang kemarin 10 tahun yang terakhir. Ekonomi kita itu di bawah 6% terus. Jadi di bangsa-bangsa yang ekonominya rendah, maka daya belinya itu kurang. Daya beli perguruan tinggi itu kan kebutuhan, bukan kebutuhan primer, tapi kebutuhan sekunder. Kalau dia punya anak 3, satunya SMP, satunya SD, satunya kuliah, ya mending yang kuliah ini dulu, cuti dulu atau nggak usah kuliah. Karena yang penting adiknya kalau kuliah kan bisa dilanjutin nanti cuti. Tapi kalau SD, SMP, nggak ada itu istilah cuti dulu, nggak naik kelas. Nah, dari dasar itulah maka perguruan tinggi berkurang. Padahal APK kita itu 31%. Artinya dari 100% lulusan SMA, SMK, itu hanya 31% yang masuk perguruan tinggi. Itu sangat kecil sekali dibandingkan misalnya Singapura yang sudah 90% lebih, Korea 90% lebih, Jepang 90% lebih, Malaysia hampir mendekati 57%. Kita jauh sekali. Nah, ini tantangan kita. Semakin suatu bangsa tingkat pendidikannya rendah, semakin bangsa itu sulit maju. Dan saya melihat Pak Prabowo melihat ini menjadi challenge, menjadi peluang. Maka beliau banyak bagaimana caranya misalnya makan siang gratis, itu salah satunya bagaimana agar anak-anak jadi pinter, kemudian mereka nanti bisa sekolah. Sekarang misalnya kemarin pada saat beliau melakukan efisiensi APBN, itu bukan uangnya dikurangin, Pak, tetapi belanja-belanja yang menyangkut peluang korupsi tinggi digeser kepada hal-hal yang produktif. Dan saya melihat misalnya di pendidikan khususnya beliau komitmen tidak dikurangi kan. Karena itu menyangkut undang-undang. Ya, harus 20% dikeluarkan untuk pendidikan gitu, Mas. Prof, kalau perkara ekonomi itu kan berdampak ke semua, termasuk ke perguruan tinggi negeri. Tetapi kan ada fakta juga bahwa mahasiswa perguruan tinggi negeri, terutama PTNBH, kedinasan dan sebagainya itu mereka meningkat terus. Jadi yang turun yang swasta. Nah, apa yang harus dilakukan ini gitu maksudnya? Apakah perguruan tinggi negeri biar tambah terus mahasiswanya, sementara yang PTS turun terus? Ada beberapa faktor. Faktor pertama, ini yang jarang dipahami oleh masyarakat. Orang yang masuk perguruan tinggi negeri itu orang miskinnya prosentasenya sangat kecil sekali. Nah, masuk perguruan tinggi itu orang-orang pinter dan orang-orang mampu. Kenapa? Dari TK, SD, SMP, SMA les terus. Orang miskin dia bisa les. Zaman saya kuliah dulu masuk negeri itu ya babak belur belajar karena saya orang miskin juga bisa gitu. Kalau sekarang kalau nggak les nggak bisa masuk perguruan tinggi negeri. Jadi yang masuk perguruan tinggi negeri adalah peluangnya orang-orang yang mampu. Karena dari TK, SD, SMP, SMA semua dilesin. Dari sisi ini luar biasa. Kemudian sepanjang dari Presiden SBY sampai Pak Jokowi,
itu yang namanya beasiswa banyak kan di negeri. Di swasta nggak ada tuh beasiswa. Baru tahun 2020 ya kami menghadap presiden bahwa KIP yang dikeluarkan digelontorkan triliun itu, ini biar masyarakat tahu, itu hanya 3-5% kepada swasta. Baru setelah COVID tahun 2020 baru berubah di swasta naik menjadi 70 karena kenyataannya perguruan tinggi swasta nggak bisa melanjutkan, mereka pada cuti semua. Ini kenapa para pemegang kebijakan itu orang-orang negeri, orang-orang PTN yang bergelut di sana, mereka nggak paham. Kalau mereka paham ya pasti, ya kalau saya 37 tahun di swasta paham betul bahwa di swasta itu ya rendah sekali kemampuan ekonomi. Iya, Prof. Kalau sekarang berapa persentase KIP yang di swasta saat ini? Kalau yang tahun ini saya nggak tahu. Terakhir waktu Pak Jokowi tahun 2020 itu puncaknya sampai 70%, kemudian di 2021 itu menurun sekitar 65-an ya. Nah itu terus kemudian menurun lagi. Sekarang saya belum tahu ini Pak Presiden Prabowo. Artinya dari zaman Pak SBY sampai kepada Pak Jokowi tahun 2020 ya. 2021 ya, 2021 itu kita hanya 3-5% swasta itu. Sedangkan swasta itu jumlah perguruan tingginya 96%. Ya. 4%-an itu ya PTN gitu. Baik Prof. Sekarang dengan situasi seperti sekarang ini, apa yang harus dilakukan oleh PTS dan apa harapan ke depan terhadap PTS dan apa target Aptisi? Target kami sangat sederhana. PTN itu tugas dan fungsi peranannya untuk bersaing internasional dan harus berkualitas. Jadi kata kuncinya PTN itu nggak boleh nerima mahasiswa banyak. PTN itu cukup mahasiswanya sedikit, tetapi berkualitas dan orientasinya riset, inovasi. Jadi PTN yang sekarang terima 10.000, 15.000, cukuplah 3.000. Tapi anak-anak cerdas hebat, uangnya dikasih pemerintah yang banyak. Nah, apa dasarnya? Kita ini nggak ada yang 100 besar. Ya kita di 300 besar world class university. Coba Malaysia, Singapura masuk 10 besar, Singapura, kemudian Malaysia masuk 50 besar. Kita di 300 besar. Nah ini masalah. Jadi PTN jangan orientasinya cari duit, cari mahasiswa, tapi menyelesaikan permasalahan bangsa. Bangsa Dono, kita ini memiliki kekayaan yang luar biasa. Misalnya Freeport itu bisa menghasilkan satu tahun bisa mungkin 10.000 miliar. Ya. Nah di sana nggak ada tenaga kerja kita yang ekspor betul di emas. Kenapa kenapa pemerintah dalam hal ini tidak membuka program studi emas, program studi nikel, program studi gas, program studi minyak khususan untuk PTN, program studi baterai. Sudah kasih ITB, Unpad, UI, UGM kasih uang yang banyak, nggak usah cari duit recehan. Dengan sendirinya swasta itu akan hidup. Kalau pemerintahnya cerdas, kalau mohon maaf ini, terutama menterinya paham betul, itu uangnya banyak sekali. Timah, kenapa kita tidak buka program studi timah? Kita memiliki timah terbaik di dunia. Kenapa kita tidak buka program studi nikel? Nikel kita terbesar 3 dunia. Nah, kalau bukalah program studi itu sampai hilirisasi, nggak usah cari duit dan gratis semua di negeri karena orang-orang pinter. Swasta nggak usah dikasih bantuan, dengan sendirinya mahasiswa masuknya ke swasta. Nggak usah pakai kebijakan yang muluk-muluk. Prof, jadi kalau gitu program PTNBH itu nggak tepat dong? Oh, nggak tepat. Jadi gini, itu karena frustasi
pemegang kebijakan frustasi. Jadi negeri itu untuk menjadi swasta, bukan begitu caranya. Tetapi kalau kita melihat negeri yang baik itu memanfaatkan kemampuan dari dosen mahasiswa itu untuk mendapatkan penghasilan di luar dari hakim mereka, dari kekayaan intelektual mereka dan lain sebagainya, itu menjadi uang. Nah, kan pemerintah mestinya menjadikan PTN itu buffer. Kepentingan pemerintah misalnya bioteknologi, labnya mahal miliaran. Perguruan tinggi negeri buka itu lab di Thailand. Lab bioteknologinya luar biasa, mereka yasa buah-buahan, tumbuh-tumbuhan. Kita mana? Sekalipun IPB juga nggak hebat-hebat amat, mestinya IPB harus lebih hebat. Karena uangnya banyak dan pemerintah gelontorkan lebih banyak. Swasta nggak usah minta duit deh. Ya, baik Prof. Nah, Prof Budi ini dikenal dekat dengan Presiden Prabowo. Apakah soal-soal semacam ini sudah pernah disampaikan kepada Presiden? Ngomong panjangnya di 2014 dulu. Mungkin beliau juga udah lupa. Di terakhir-terakhir saya cerita juga. Tetapi ya beliau tidak concern. Beliau tuh lagi concernnya di ekonomi memang. Tapi saya sudah menulis tentang hal ini. Saya sampaikan ke beliau. Tapi apakah dibaca atau tidak, saya nggak tahu. Yang jelas saya mengusulkan kepada pemerintah. Pemerintah dari dulu sampai sekarang, orientasi pendidikannya itu perkotaan. Nah, orientasi yang benar itu pendidikan berorientasi pedesaan. Jadi desa dibangun. Jadi pendidikan yang dibutuhkan sekarang adalah rural based education. Rural based education adalah pendidikan berbasis pedesaan. Jadi kurikulumnya itu misalnya kampung di mana, desa di mana, itu kurikulumnya kondisi di daerah itu apa, itu yang dikelola kurikulumnya di situ, kebutuhan di situ. Kalau sekarang kita tidak menggunakan konsep pendidikan pedesaan, tapi pendidikan perkotaan. Sehingga orang desa yang datang ke kota, kuliah di kota, tidak pernah akan kembali karena tidak ada ekosistem. Misalnya seorang dari Papua atau seorang dari Aceh, ya kuliah di UI, di ITB, jurusannya apa? Teknik mesin. Ya nggak akan kembali di sana, nggak ada perusahaan mesin. Nggak akan kembali ke desanya. Akhirnya orang-orang pinter di desa ke kota, numpuk di kota. Tapi kalau menggunakan rural based education, mereka akan kembali. Atau yang sekarang kan berpikirnya atau dilakukan oleh perguruan tinggi adalah pendidikan berbasis perkotaan atau urban rural based education. Urban based education itu maka pendidikannya itu ekosistem yang ada di kota, dia lulusan teknik industri, dia lulusan mesin, karena mesin dan industrinya ada di kota, ya udah numpuk di kota. Tetapi kalau rural based education, misalnya di Bangka, di Belitung ada apa, kita buka sesuai dengan kondisi di desa itu. Nah, industri didatangkan di situ, maka desa akan berkembang maju. Nah, kalau ini bisa dilakukan, maka Indonesia cepat maju. Misalnya di Papua, di sana ada emas banyak, kita buka ITB, UI buka di sana. Maka orang Papua pinter-pinter di sana ngelola emas. Baik, luar biasa. Terima kasih sekali Profesor Dr. Insinyur Haji M. Budi Djatmiko, MSI, MBI, Ketua Umum Aptisi Pusat, dan juga sekaligus sebagai Komisaris Utama PT POS. Saya kira apa yang disampaikan sangat mencerahkan dan memberi motivasi maupun inspirasi bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, suwun Mas Dono. Telah terbit Majalah Politik Indonesia edisi ke-9 bulan Mei 2025. Membahas tentang keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk beri peran lebih pada DPD RI. Kesaksian Teguh Haryanto mengenai hakim baik yang jumlahnya sedikit. Lalu pendapat Jaya Suprana mengenai mantan Presiden Soeharto yang layak menjadi pahlawan nasional. Untuk informasi dan pemesanan dapat menghubungi kontak yang ada pada video.